kuliah itu adalah simulasi kehidupan yang sebenarnya. Di sana lo benar-benar ditantang untuk bisa balance antara kebebasan dan tanggung jawab yang lo punya. Kita bahas. Kalau lo masih ngebayangin kuliah seperti di dunia sinetron ya, yang kayak ada cewek-cewek banyak sama gengnya, bawa buku di tangan, tas lempang, terus ada cowok dateng, bawa ransel, terus mereka tabrakan, lalu mereka jatuh cinta. Dunia kuliah nggak kayak gitu banget. Ada sih beberapa percikan-percikan romansa di sana, cuman intinya bukan di situ. Jadi yang namanya dunia kuliah itu dunia yang benar-benar ngebebasin lu untuk ngelakuin apa aja, tapi juga memberikan lu tanggung jawab yang sepenuhnya akan pilihan apapun yang udah lo ambil di sebelum-sebelumnya. Contoh paling teknis deh, kayak misalkan ya yang mungkin bisa kelihatan langsung dari pandangan mata lo adalah dari seragam ya. Kuliah tuh udah nggak pakai seragam lagi, jadi bebas banget tuh OOTD tiap ngampus tuh beda-beda. Agak susah sih buat orang yang malas berpikir. Tapi anyway, balik lagi. Salah satu bentuk yang lainnya lagi di jadwal. Yang namanya jadwal kuliah itu nggak saklek kayak jadwal sekolah. Kalau sekolah kan lu udah diaturin banget tuh ya. Kayak misalkan dari Senin masuknya sampai Sabtu. Atau yang buat 5 hari sekolah, Senin sampai Jumat. Dari jam 8 misalnya sampai jam 3. Gitu terus kan. Sampai sampai pintar dong. Nah kalau kuliah bisa jadi yang dalam 1 minggu atau 6 hari itu Senin sampai Sabtu. Lu tuh kuliah hanya di hari Rabu doang. Bisa tuh kayak gitu. Lu punya jam kuliah di hari Rabu doang. Udah mah kuliahnya di hari Rabu doang, terus mata kuliahnya cuma 1 lagi. Kayak misalkan di hari Rabu aja kuliahnya terus jam 1 siang. Ada tuh yang kayak gitu. Itu dari segi jadwal ya. Terus abis itu dari segi kuliah lu. Sering banget ada yang bilang bahwa kalau ketika lu kuliah, masuknya sama-sama, keluarnya tuh bisa nggak sama-sama banget. Bisa jadi lu kayak tertinggal 2-3 tahun dari teman-teman lu yang lain. Atau bisa jadi lu jauh lebih cepat dari teman-teman lu yang lain. Karena pada dasarnya ketika kuliah, pilihan studi itu ada di individunya masing-masing. Ya, kenapa bisa seperti itu? Jadi di kuliah itu nanti lo akan mengenal istilah KRS, Kartu Rencana Studi. Ya, jadi ini adalah sebuah kartu, bentuknya nggak kartu, sekarang udah dalam bentuk website. Di mana lo akan memilih mata kuliah apa saja yang lo ambil. Kalau masih semester awal itu biasanya udah ada paketnya dari masing-masing jurusan lo ya. Jadi udah dipaketin. Tapi kalau udah masuk ke semester atas, nanti IPK lo di semester sebelumnya itu akan jadi hal yang krusial untuk bisa menentukan mata kuliah apa aja yang bisa lo ambil di semester selanjutnya. Kenapa kayak gitu? Karena IPK yang rendah tidak memungkinkan lo untuk bisa mengambil banyak mata kuliah. Sehingga kalau udah nggak bisa ngambil banyak mata kuliah, berarti lo akan menempuh kuliah yang lebih lama ketimbang teman-teman lo. Sebaliknya, ketika nilai IPK lo tinggi di semester sebelumnya, lo punya hak untuk mengambil mata kuliah lebih. Let's say, lo sekarang ada di... Kalau SMA kan kenaikan kelas ya. Kalau kuliah itu kenaikan semester. Misalnya, gue sekarang semester 3. Keluar tuh rapor gue. Rapor itu kalau udah kuliah istilahnya KHS ya, kartu hasil studi. Ternyata di semester 3 ini IPK gue bagus, misalnya 3,99 gitu. Wah, itu pasti bakal dibenci sama tetangga. Jadi kalau misalkan IPK gue udah di angka segitu, berarti gue punya hak lebih untuk bisa mengambil mata kuliah tingkat lanjut. Berarti ketika semester 4, gue punya hak nih untuk mengambil mata kuliah yang di atasnya gue. Tapi harus sama-sama genap. Jadi kalau gue semester 4, gue bisa narik mata kuliah di semester 6 supaya gue bisa tempuh di semester 4. Itu keuntungannya. Tapi kalau IPK gue dikit ya, gue gak punya hak untuk bisa ngambil studi yang banyak. Seperti itu. Jadi keputusan ada di tangan lo. Kalau misalkan kuliahnya rajin, nugasnya rajin, ya kemungkinan besar lo akan bisa mendapatkan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kuliahnya nongkrong doang sama pas rank terus, ya wallahu alam ya. Yang ketiga, pengajarnya Masya Allah. Lo pasti sering banget ya dengar cerita tentang dosen yang aneh-aneh. Dan memang itu banyak terjadi hal seperti itu. Jadi seaneh-anehnya guru yang lo temuin di sekolah akan lebih aneh lagi dan lebih mencekam lagi pengalaman-pengalaman bareng dosen di universitas. Tapi tenang, mereka nggak makan orang kok. Artinya karena mungkin tingkatan pendidikan lo lebih tinggi, jadi memang cobaan dari segi pengajarannya juga lebih tinggi. Jadi dosen itu memang
punya sebuah hak ya, yang dimana dia bisa menuntut lo untuk berlaku selayaknya mahasiswa, karena lo dianggapnya sebagai mahasiswa. Jadi lo dianggap sudah cukup dewasa untuk bisa menentukan pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan untuk diri lo sendiri. Ini pilihan-pilihannya nih banyak banget, kayak dari pilihan bahasa lo ke dosen, pilihan tata krama lo ke dosen, pilihan nugas lo ke dosen. Itu bisa jadi pertimbangan acak dosen untuk memberikan nilai ke lo. Nah, kalau misalkan lo tanya apa sih tips yang paling manjur supaya kuliah gue tuh lancar jaya, kalau gue dari pengalaman sih ya, dari pengalaman gue sendiri dan dari pengalaman orang-orang di sekitar gue dan orang-orang yang I look up to atau orang-orang yang menjadi panutan gue tuh, kuliah itu jangan hanya fokus pada apa bidang lo. Maksudnya silahkan kembangkan lagi faktor-faktor yang lain yang bisa mendukung skill-skill utama lo. Kalau misalkan paling gampang kita ngambil contoh, lo misalnya anggap aja ambil jurusan akuntansi, jangan melulu fokus di akuntansinya, tapi coba kembangin lagi ke hal-hal yang lain. Itu dari segi kemampuan ya, atau dari segi skill, supaya nanti skill lo itu, skill lo itu nggak mentok di akuntansi aja, tapi punya skill, entah itu soft skill atau hard skill lain yang bisa menunjang kemampuan akuntansi lo ini gitu. Jadi ada nilai lebihnya. Kalau kata dosen gue dulu mah, ini jadi sarjana tuh jangan sarjana aja, tapi sarjana plus gitu. Maksudnya ada skill-skill lain yang bisa lo gunakan untuk mengupgrade skill utama lo. Itu yang pertama. Yang kedua, networking. Ini penting banget. Jadi networking ini adalah satu hal krusial ya, di mana di sini tuh lo bisa bersosialisasi gitu loh dengan banyak orang, entah itu lembaga atau teman-teman lain, teman-teman dari fakultas lain, teman-teman dari jurusan lain, supaya pengetahuan atau hal yang lo tahu ya akan lingkungan di luar lo, atau akan pengetahuan di luar jurusan lo tuh jadi tambah lebih banyak. Dan pengalaman-pengalaman juga dari, entah itu dari sekadar cerita teman-teman lo atau pengalaman teman-teman lo yang lain, itu tuh bisa banget jadi sebuah value baru buat lo. Misalkan kemampuan lo tuh standar, artinya nggak yang jenius banget, gue sih sangat menyarankan untuk membangun sebuah kerjasama yang baik ya antar teman-teman sekelas lo. Ini kalau berhubungan sama nilai ya, karena belajar sendiri itu ya, kalau nggak pintar-pintar banget di kuliah, itu susah banget. Apalagi kalau misalkan lo tuh nggak punya pengalaman atau trik-trik dari kakak tingkat lo untuk misalkan menghadapi mata kuliah tertentu. Karena biasanya di setiap jurusan ada nih, kayak gue bilang sebelumnya, dosen-dosen tuh kan Masya Allah ya. Jadi kalau lo misalkan nggak punya tips-tips untuk bisa mengalahkan dosen ya, atau tugas-tugas yang diberikan, lo tuh bisa banget mencari history dari kakak-kakak tingkat lo. Makanya gue bilang networking tuh perlu banget. Tapi kalau misalkan lo pede dengan kemampuan lo dan lo ngerasa I can do it myself gitu, ya nggak apa-apa juga sih. Karena gue punya kok kakak tingkat yang dia jenius banget, jadi dia nggak butuh-butuh banget kayak kerja kelompok, kerja tugas sama-sama, dia tuh nggak butuh. Karena dia bisa sendiri. Bisa juga sih. Tapi kalau misalkan lo ngerasa lo nggak terlalu sejenius itu, ya silahkan cari networking seluas-luasnya. Dan nggak cuma di bidang lo aja ya, tapi sekampus-kampus itu, manfaatin tuh lingkungan terbaik di kampus lo. Oke, itu aja. Semoga ini bisa jadi gambaran untuk lo yang mau kuliah, entah itu di perguruan tinggi negeri, swasta, ataupun di kampus yang kedinasan. See you on the next episode. Bye-bye.